Hadirin dan ulama mutaakhirin, yang mana mereka semualah yang menjadi sebab kita berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Aceh yang dahulu menguasai seluruh Sumatera, yang pertama sekali hadirin Allah menyambut kedatangan Islam untuk seluruh dunia, seluruh Indonesia, itu adalah Namro Aceh Darussalam. Bukan di 800 tahun yang lalu, tapi 4 Hijriah, Nabi SAW masih ada, Islam telah datang ke Aceh, dibawa oleh Syekh Malik Mahmud dari Yaman, dibawa ketika itu dalam pemerintahan Aceh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada seluruh para pendahulu kita yang dahulu telah berusaha untuk menjaga Aceh dengan Islam dan menjadikan Aceh sebagai tempat berkembangnya Islam ke seluruh Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati Bapak Direktur, Bapak Abdurrahman MPD, Bapak Wadir 1, 2, dan 3, Ibu Wadir juga, seluruh dosen yang ada dan seluruh ASN yang bekerja di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam umur dan harta dan menjadikan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Apa buktinya cinta Allah kepada kita? Pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karena kalau tidak dijadikan Allah Subhanahu wa taala kita sebagai orang yang beriman, maka kita termasuk golongan yang paling hina. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru." Itu orang berkata, "Kuntu turaban." Orang-orang Allah turaban. Orang-orang Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka mengatakan, "Ya laitani kuntu turaban." Seandainya saja Allah Subhanahu wa taala mengembalikan aku menjadi tanah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini nilai yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ini kebaikan yang Allah ingin, yang telah Allah berikan kepada kita, bukti cintanya Allah kepada kita. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar menjadikan kita seorang yang beriman, karena orang yang beriman itu dari zaman Nabi Adam ada sampai kepada baginda Isa ada. Tapi hadirin mulia, tidak dikatakan yang terbaik dan termulia. Namun Allah Subhanahu wa taala, bukti cintanya Allah kepada kita, dilahirkannya kita di akhir zaman untuk menjadi umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa Nabi? Nabi itu adalah penyebab adanya seluruh makhluk. Penyebab adanya seluruh makhluk. Lalu kalau nggak ada Nabi, ya kita pun nggak ada juga. Jangankan kita, malaikat nggak ada, alas tidak diciptakan, kursi tidak diciptakan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Muhammad, "Ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq." Wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau, maka aku tidak akan ciptakan alam ini. Alam ini diciptakan Allah karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam belum diciptakan. Nabi kita Muhammad telah diangkat menjadi nabi. Kalau ada dalil yang mengatakan nubbi'a bi Iqra, ya kan? Nabi itu diangkat jadi nabi ketika baca Iqra. Ini zahiratan. Tapi Nabi sendiri mengatakan, kuntu nabiyyan wal adamu bainal ma' wat tir.
Allah telah angkat aku jadi nabi. Sedangkan Adam alaihissalatu wassalam di antara air dan tanah. Belum proses, belum masuk lagi ruhnya Adam alaihissalam, masih diproses antara tanah dan air. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Kemuliaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad tidak terlahir sama seperti terlahirnya kita. Kalau kita lahir, maka lahirnya kita bersama dengan darah. Tapi riwayat mengatakan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir, Nabi kita lahir di waktu fajar. Di tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Lalu kenapa di Aceh memperingati Maulid Nabi sampai 4 bulan? Pertanyaan. Kenapa? Harusnya kan ini 12 Rabiul Awal. Karena ada perbedaan pendapat ulama. Perlu dimengerti buat kenapa Aceh buat peringatan Maulid Nabi sampai 4 bulan, bahkan 2 bulan, 3 bulan setengah. Disebabkan baginda Nabi Muhammad SAW itu ada riwayat mengatakan dari awal Rabiul Awal ada tanggal kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan 14 Rabiul Awal, ada yang mengatakan akhir Rabiul Awal, ada yang mengatakan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan Jumadil Awal, sampai pertengahan Jumadil Akhir. 100 hari. Itu perbedaan pendapat ulama. Kalau tahunnya jelas 571 Masehi. Tapi tanggalnya, bulannya ada perbedaan pendapat ulama. Makanya di Aceh ulamanya itu mencakupi ilmu para ulama yang lainnya. Hebat ulama Aceh ini. Dari dulu lagi terkenal Tengku Dianjung, terkenal Tengku Dibitai, guru para pemerintah ketika dahulu, orang-orang yang mulia. Yang mereka itu hadirin yang dirahmati Allah, keilmuan mereka syumuliyah, mencakup ilmunya para ulama. Sehingga di Aceh itu meriah Maulid Nabi. Dari kapan? Dari awal Rabiul Awal sampai kepada pertengahan Jumadil Tsani. Hadirin yang dirahmati Allah, yang banyak mengatakan Nabi kita lahir tanggal 12 Rabiul. Artinya apa? Artinya bulan itu sudah hampir ke tengah-tengah. Di waktu fajar baginda Rasulullah Muhammad SAW terlahir. Dan hadirin yang dirahmati Allah, ketika itu bulan sudah hampir tenggelam. Karena dekat fajar. Artinya gelap. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan hadirat, karena memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka terlahirlah baginda Nabi bersama dengan cahaya di dalam kamarnya. Dari kejauhan Abdul Muthalib datang ke rumah baginda. Dari kejauhan Abdul Muthalib, siapa Abdul Muthalib? Kakek Nabi. Dari kejauhan Abdul Muthalib melihat kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat lahirnya baginda Nabi dalam keadaan cahaya bercahaya, padahal lampu belum ada. Lampu belum ada. Karena lampu ditemukan oleh sahabat Nabi tahun ke-9 Hijriah. Tahun berapa? Siapa yang menemuinya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu saya kasih hadiah. Siapa? Penemu lampu di zaman Nabi tahun 9 Hijriah adalah Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum waktu lahir Nabi, cahaya lampu belum ada, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ruangan tempat kelahiran Nabi bercahaya. Kenapa? Pertama, lahirnya Nabi disertai diliputi dengan cahaya oleh sahabat Nabi. Seorang penyair yang namanya Hasan bin Sabit. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini, dan terlebih baik dibandingkan dengan engkau dan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabnya tidak pernah ada seorang pun yang pernah melihat kebaikan engkau. Wa ajmalu minka lam talid nisa'u, dan terlebih
cantik dibandingkan dengan engkau, terlebih indah dibandingkan dengan engkau wahai Nabi Muhammad. Tidak ada seorang pun wanita yang melahirkan orang yang setampan dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak disertai dengan kekurangan. Katanya lekat kekurangan. Lahir dengan darah. Kemudian banyak kekurangan-kekurangan yang melekat pada diri kita, tapi Nabi kita Muhammad SAW tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau wahai Nabi diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu mengikut kemana yang maunya kamu. Ya Allah, kasihkan mataku yang seperti ini, hidungku yang seperti ini, telingaku yang seperti ini. Hadirin yang mulia, tidak ada makhluk Allah yang lebih indah dibandingkan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah hadirat yang dirahmati Allah, baginda Yusuf yang dikenal sebagai laki-laki tertampan di dunia, Kalaulah baginda Yusuf ketika lewat di hadapan pelataran istri para menteri yang sedang memegang buah apel, mereka memotong buah apel tersebut, terpotong-potong tangan mereka, tak terasa sakitnya karena melihat ketampanan baginda Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tangan-tangan mereka terpotong, tapi nyawa mereka terkorban. Mereka mengatakan, "Bustu wa rabbal Ka'bah." Aku telah berhasil demi Tuhan yang menguasai Ka'bah. Berhasil katanya. Mati kok berhasil. Sebab apa? Karena mati dalam cinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang sahabat berani berhadapan dengan Nabi yang mereka itu memandang wajah Nabi seperti ini, tapi menundukkan tangan. Karena begitu dahsyatnya cahaya Nabi Muhammad SAW. Ra'aitul qamara wa ra'aitul nabi. Salah seorang sahabat berkata, aku lihat bulan dan aku lihat Nabi. Seakan-akan aku melihat bulan dan Nabi tidak bisa dibedakan. Tapi terlebih indah wajah Nabi dan terlebih terang wajah Nabi dibandingkan dengan bulan yang aku lihat. Allah yang jatuh hati kepada Nabi bukan sekedar perempuan. Yang jatuh hati kepada Nabi bukan sekedar perempuan, bahkan laki-laki, anak-anak, semua kalangan. Hadirin hadirat sangat mencintai Nabi dan melindungi Nabi. Bahkan bukan saja orang yang mencintai Nabi, bahkan bukan saja orang yang mencintai Nabi, orang yang membenci Nabi pun gak bisa tidur kalau gak lihat Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Jahal. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau malam itu pengen tidur, maka mereka cari obat tidur. Obat tidurnya apa? Mandang wajah Nabi. Mandang wajah Nabi. Satu pergi Abu Lahab, satu lagi pergi daripada jalan yang lain, bertemu di tengah-tengah. Ngapain kamu? Nggak ada, nggak berani ngaku. Yang kafir pun saking cintanya sama Nabi itu merasuki tubuhnya, merasuki jantungnya, dia nggak bisa tidur gara-gara kalau nggak bisa lihat Nabi. Yang hari ini kita jangankan berkali-kali, sekalipun nggak pernah lihat Nabi, tapi kita nggak merasa ini sebuah kesalahan. Masya Allah. Semoga Allah sekali lagi beri taufik kepada kita untuk dapat lihat Nabi. Nggak dapat lihat Nabi di dunia, nanti di akhirat itu diperlihatkan Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan kita utama ketika kita menjadikan diri kita umat Nabi Muhammad SAW. Kapan? Bukan sekadar kita ikut maulid Nabi, buat maulid Nabi besar-besaran. Acara potong lembu, Masya Allah, sampai 7 belangong, bahkan sampai 27 belangong. Karena di daerah-daerah 7 ekor lembu dipotong.
80 ekor lembu dipotong untuk untuk bergembira atas kelahiran Nabi. Bagus acara seperti ini dibuat. Tapi kalau habis itu, bahkan ketika itu dilaksanakan, ini terjadi di seluruh Aceh, hampir di seluruh Aceh. Ketika itu dilaksanakan makan siang jam 12 siang. Makan siang jam 12 siang. Orang hadir berkenduri, azan di kemandangan, tak seorang pun sholat. Ini namanya menyakiti Nabi. Kita mau mengembirakan Nabi, kita ingin bersenang-senang, menyenangkan hati Nabi, tapi dalam waktu yang sama kita menyakiti hati Nabi dengan meninggalkan sholat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah siapa? Ikuti Nabi. Ikuti Nabi, disuruh ikut Nabi. Tadi Qari membaca Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tidak ada yang kurang pada Nabi, semuanya paling sempurna. Kalau kita ikut Nabi, kata Allah, yuhibbukumullah, engkau akan diangkat menjadi kekasihnya Allah. Yang bergelar Habibullah itu baginda Nabi, dan bukan saja baginda Nabi, orang yang ikut baginda Nabi pun akan menjadi Habibullah. Sebab apa? Sebab Habibullah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Dimisalkan para ulama, sama seperti seorang tua, dia punya anak bayi, dari semenjak kecil punya perawakan yang cantik, indah, mulia, akhlaknya pun bagus. Sampai ke umur 12 tahun anak tadi meninggal dunia. Anak tadi pasti dari kecil sudah dicintai oleh orang tuanya. Tapi saking cintanya begitu dalam, sehingga ketika si anak tadi meninggal, maka menimbulkan sakit yang luar biasa. Wafat Nabi bukan menyenangkan hati Allah, bukan. Wafat Nabi menyedihkan Allah Ta'ala. Sedih hati Allah, sedih Allah Ta'ala. Sedih Allah Ta'ala dengan kewafatan Nabi. Kenapa? Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ketika itu sedih atas kewafatan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ketika hendak mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Israel, itu Nabi mau dicabut nyawanya. Sudah ketetapan Allah. Umur 63 tahun. Umur berapa Pak? 63. Kalau ada yang umurnya 63 tahun, siap-siap. Kalau belum siap-siap berarti Masya Allah, mau kapan lagi meninggal dunia kan gitu. Masya Allah. Kalau dikasih lebih, maka gunakan untuk yang terbaik, agar Allah lebih cinta kepada kita. Karena Allah malu terhadap orang yang di atas 60 tahun untuk menghadapnya ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali dia buat kesalahan itu karena kelupaannya, maka Allah masih memaafkan. 63 tahun. Ketika itu Israel pun datang. Tidak ada nabi yang meninggal dunia yang diminta izin dulu kalau mau dicabut nyawanya, kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Israel datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk mencabut nyawamu? Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk mencabut nyawamu? Kata Rasulullah, Atardal Habib Atardal Habib ayyanza'a hayat habibi. Adakah kekasih redha dengan mencabut nyawanya kekasih? Jangankan mencabut nyawa kekasih, menyakiti kekasih pun gak tega. Lalu hadirin mulia, Israel berkata, tidak berani mencabut.
Maka dia kembali kepada Allah dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, baginda Nabi bersabda, adakah kekasih mau menyakiti kekasihnya?" Maka kata Allah, "Ala yardal habib ayyardal habib." Allah Akbar. Adakah kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Adakah kekasih tidak mau bertemu dengan kekasih? Maka Israel datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah berfirman, "Ala yardal habib ayyardal habib." Tidakkah reda kekasih itu untuk bertemu dengan kekasihnya? Kata Rasulullah, "Iya, asli. Kalau demikian, wahai Israel, kami akan segera. Allahumma a'inni bi rafiqil a'la." Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu Rasulullah SAW ketika mau dicabut nyawanya, yang dia teringat siapa? Bukan orang lain, bukan. Nabi rasakan olehnya akan kepedihan maut. Bahkan baginda Rasul mengatakan, "Inna bil mauti la sakarat." Sesungguhnya pada kematian itu ada kepedihan mati. Lalu berdoa setiap harinya, "Allahumma hawwin alayya fi sakaratil maut." Ya Allah, mudahkan aku untuk menyambut kedatangan kematian pada sakaratul maut. Karena seringan-ringannya sakaratul maut itu sama seperti satu ekor kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seberat-beratnya untuk orang yang beriman sama seperti satu orang yang dicucuk dengan satu tombak besi berduri dari ujung bulu-bulunya sampai kepada mata kaki, sampai kepada tubuhnya. Kemudian ditarik pelan-pelan, tarik kencang-kencang dengan paksa. Itu yang paling pedih dalam sakaratul maut. Nabi merasakan pedihnya maut sedikit. Ketika Nabi SAW merasakan sedikit kepedihan maut, Nabi pun merubah doanya. Allahumma taqil alayya wa hawwin ala ummati. Ya Allah, betapa pedih aku tahu sakaratul maut itu, maka pedihkan, maka beratkan sakaratul maut itu untukku, tapi jangan untuk umatku. Nabi cinta sama kita, tapi kita tidak peduli cintanya Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita untuk dapat mencintai Nabi dan dicintai oleh Allah dengan sebab Nabi Muhammad SAW? Kita contoh Nabi dalam apa? Dalam suratan, dalam bentuk perangai Rasul. Dari ujung kepala sampai kaki. Kira-kira ada nggak yang serupa sama Nabi? Masya Allah. Nabi itu punya rambut 3. Dan 4 kali dalam seumur hidupnya beliau mencukur rambut beliau. 4 kali. Riwayat. 4 kali baginda Nabi itu mencukur rambut beliau. Lain waktu Nabi punya rambut panjang. Dan batasan panjang rambut Nabi yang paling panjang itu sejajar dengan bahu. Artinya apa? Yang dipotong itu belakang saja. Tidak ditipiskan sana, tipiskan sini. Enggak. Nabi itu potong yang belakangnya saja. Namanya jummah. Apa namanya? Jummah. Dalam bahasa Urdu zulfa. Sejajar dengan bahu. Yang di atas daripada bahu, yang di atas daripada itu namanya wafrah. Pertengahan antara telinga dengan bahu. Yang paling rendah sejajar dengan telinga. Panjang belakang itu sejajar dengan telinga. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika rambutnya panjang seperti itu selalu dibelah. Ketika masih bersama dengan Khadijah, setiap 2 malam Khadijah menyisir rambut Nabi. Khadijah menyisir rambut Nabi. Ibu-ibu ada pernah menyisir rambut bapak-bapak? Bu, pernah bu?
Pernah ya? Alhamdulillah. Nabi bersabda nih, kelebihan wanita yang menyisir rambut suaminya. Allahu Akbar. Tidaklah seorang wanita yang menyisir rambut suaminya kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya sebanyak rambut suaminya. Enak tenang. Ini pulang Bu, sisir rambut suami. Ustaz, mohon maaf Ustaz. Suami saya rambutnya rontok semua. Ya, ada rambut dulu, Ustaz. Nggak ada rambut lagi, atau sedang diwotain, gitu kan? Gimana? Itu Masya Allah. Masih ada rambut di awal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi tadi menyisir rambut suami kan? Tapi ada kelebihannya. Kalau nggak bisa disisir rambut suami, pulang ke rumah waktu mau tidur pijit-pijit kepala suami, sama pahalanya seperti menyisir rambut suami. Kenapa? Sebelumnya suami ibu-ibu punya rambut. Nah, gitu. Karena ada panas sekali, akhirnya jadi nggak punya rambut lagi. Tetap diberikan Allah kelebihan. Itu apa? Itu baru rambut Nabi, Pak. Kemudian Nabi SAW punya alis. Di antara alis kanan Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan alis kirinya. Bersambung, tebal. Kelopak mata Nabi SAW. Laula yaktahil, sekalipun Nabi tidak memakai celak, maka mata Nabi Muhammad SAW itu seperti bercelak. Kalau sekiranya Nabi tidak bercelak, maka mata Nabi itu seperti bercelak. Masya Allah. Tapi sunnah, Bapak kalau ingin matanya Allah Ta'ala untuk dapat melihat Quran sampai mati, ya, bukan untuk melihat HP sampai tertidur kembali juga. Hadirin yang mulia, pakai celak, bukan pakai celak waktu pergi ke undangan. Waktu pergi ke undangan pakai celak, dipakai semua, eyeshadow dipakai, lipstick dipakai, perwarna wajah dipakai. Waktu keluar rumah mau pergi ke pesta, ini suami ibu-ibu mau menampilkan cantik di depan suami atau di depan suami orang. Allah, semoga Allah beri paham kepada kita semua. Mau bercantik-cantik di depan suami sendiri, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW seperti itu. Lalu kapan sunahnya pakai celak? Pakai celak itu disunahkan sebelum tidur. Ya, ini kita ajarkan satu-satu nih, Pak, supaya sedikit demi sedikit perawakan kita sama seperti Nabi. Cara pakai celak sambil baca doa. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Pertama, yang kanan dulu 2 kali. 1, 2, 1, 2 ya. 1, 2. Kemudian yang kiri 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian yang kanan 4 kali. 1 kali. Berarti sempurna 6 kali. 2 kanan, 3 kiri, akhiri dengan ini sunnah Nabi dalam bercelak. Bukan mesti tebal, enggak mesti. Kalau ibu-ibu kan sekarang ini kalau mau bercelak, Masya Allah, kalau bisa tebalkan kurang tebal, gitu. Tambah lagi tebal. Takutnya ketika kepanasan berkeringat, akhirnya keluar netes. Karena apa? Karena celaknya bukan terbuat daripada bahan yang asli, sehingga dia menetes. Jadi hadirat yang dirahmati Allah, mata Nabi selalu dicelaki setiap malam. Apalagi sunnah Nabi SAW dalam perawakan. Nabi punya kumis, ya kan? Ini kumis nih. Nabi tidak pernah cukur. Saya kok cukur, ini bukan cukur nih, dipotong sedalam-dalamnya, ya kan?
Nabi tidak pernah cukur kumisnya, tapi Nabi potong kumisnya. Nggak seperti ngelewatin paraden gitu. Lebih ya. Karena kata Rasulullah, yang lebih daripada kumis itu adalah syaitan. Itu adalah tempat gabungan syaitan. Alhamdulillah. Ya Pak? Nggak ada, alhamdulillah di sini nggak ada seperti itu. Semua cinta sama Nabi, Masya Allah. Dan nih, sudah dapat satu nih. Pak Dirut sudah dapat satu. Sunnahnya kumisnya semua dicukur. Masya Allah. Sunnah ya? Dan kemudian gigi Rasulullah itu, Masya Allah, ini ahli gigi. Ya kan? Dr. Zulfada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, enggak ada gigi Nabi itu tangga sampai meninggal dunia, enggak ada. Kecuali yang jatuh terpecah ketika Nabi pergi ke Taif. Itu sebab dilempar orang-orang kafir ketika Nabi mendakwakan agama kepadanya, menawarkan Islam kepadanya. Tapi satu pun gigi Nabi tidak ada yang rontok. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sebab apa? Nabi selalu memberikan siwak pada gigi beliau. Ini kalau dipakai, kalau Nabi pakai, kata Sayyidina Jibril mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan Jibril seakan-akan dia mewarisi ini kepada seluruh umatnya agar mereka pakai. Dalam riwayat yang mengatakan, sahabat berkata, aku melihat Nabi menggosok giginya dengan sugi, dengan apa? Dengan miswak. Seakan-akan Nabi itu sudah tipis giginya dengan siwak tersebut. Saking seringnya. Asyaddu istihbaban, yang sangat disunnahkan, habis bangun tidur langsung pakai siwak. Caranya gimana? Ada yang tahu? Jangan sikun, siwak Fir'aun. Ada gelar baru. Apa Pak? Sikun. Kenal Pak? Yang di tahun ini terus mengeluarkan asap. Kata orang siwak Fir'aun. Kata orang, kan saya bilang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya menggunakan siwak dari kanan ke kiri, atas, angka 8. Saya contohkan Nabi membuat seperti ini. Saya berharap setelah hari ini kita bertemu, nanti kita pulang ke rumah kita buat supaya kita lebih sehat. Karena kelebihan dari siwaknya 70. Di antaranya menguatkan mata, yang kedua menguatkan gigi, yang ketiga gigi meridhokan Allah Taala. Lihat caranya bersiwak Nabi. Dari kanan, kemudian ditarik ke tengah. Dari tengah turun ke bawah. Kemudian tarik ke kiri. Dari kiri naikkan ke atas. Kemudian tarik ke tengah. Kemudian tarik turunkan ke bawah. Balikkan ke kiri. Angka 8. Nabi bersabda, tidaklah orang bersiwak seperti yang aku lakukan kecuali 8 pintu surga dibukakan Allah untuknya. Bersiwak. Di bawah siwak ada janggut, Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjanggut juga sunnah. Ya, sunnah Nabi. Kalaulah surahnya saja kita tak bisa serupa, maka bagaimana dengan syariahnya? Surah Nabi berjanggut. Tapi janggutnya itu tak melebar panjang itu bukan, tapi dirapikan. Pendek-pendeknya janggut Nabi satu enggak. Itu pendek-pendeknya janggut Nabi. Nabi bersabda, tidaklah seorang laki-laki yang berjanggut kecuali setiap helai rambutnya, setiap helai janggutnya itu dielus-elus oleh bidadari. Setiap helainya. Kalau banyak janggutnya, banyaklah pula bidadari yang helai. Apa namanya? Mengelus-elus. Ini Nabi bilang. Nabi tinggi berperawakan. Surah saya sudah sampaikan di wajah Nabi seperti apa, kemudian dada Nabi seperti apa. Dan di bawah Nabi SAW cukup selalu.
Dan kemudian hadirin lagi ini namanya surah Nabi. Bentuk tubuh Nabi, perawakan Nabi SAW. Dan kita mesti contoh. Yang selanjutnya itu sirah, yaitu perjalanan hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur kembali sebagai laki-laki, apa yang mesti kita buat? Sirah, di dalam sirah ada alat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlikum. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri-istrinya. Ini sunnah Nabi yang sirah, perjalanan hidup, akhlak. Sebagai seorang laki-laki, qawwam, yang keduanya berdiri salat berjemaah, salat tahajud. Ibu-ibu, Bu, halo Bu. Pernah nggak ibu-ibu dengar suami baca Quran? Pernah. Jadi imam ibu-ibu? Pernah. Yang pernah. Yang nggak pernah? Nggak pernah. Tapi untuk jadi imam 5 waktu tidak ada anjuran. Ya Bu? Nggak sunnah. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah sholat fardunya di rumah. Sholat fardunya Nabi SAW di mana? Di masjid. Sholat fardunya Nabi di masjid. Nabi laki-laki apa perempuan? Laki. Lah kalau laki-laki berarti sholatnya di mana? Di masjid. Kalau ada laki-laki yang mau sholat di masjid, pakai kan telengkung di rumah. Karena yang diizinkan untuk sholat di rumah itu wanita. Diizinkan. Bahkan memiliki lebih pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang wanita yang melaksanakan sholat di rumahnya maka terlebih utama daripada sholat laki-laki di masjid. Lah kalau mereka mau ke masjid nggak apa-apa kalau sudah tua. Hari ini remaja masjid berkumpul laki-laki dengan wanita, menimbulkan fitnah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak Nabi kita contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berjalan-jalan kaki dengan istrinya. Ibu-ibu pernah berjalan-jalan kaki dengan istri suami ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Jangan suami jalan sendiri. Nanti yang dilihat orang lain. Kalau dia jalan sama istrinya, ketika suami melihat orang lain, siapa kalian? Ada yang menghalangi dia. Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha, diajak jalan Nabi di malam hari, nggak ada yang lihat. Kalau hari ini enggak, yang lihat Nabi. Allah ya Allah. Katanya apa? Untuk menyehatkan diri. Sunnah Nabi jalan-jalan itu malam hari. Bahkan hadirin-hadirat yang dirahmati Allah, Nabi itu malam hari jalan-jalan bukan keliling-keliling kampung, ke kuburan. Ada riwayat Bukhari. Saking seringnya Nabi datang ke kuburan, datang satu kelompok orang mengatakan ziarah kubur bid'ah. Yang bilang bid'ah itu yang bid'ah lagi Pak. Ziarah kubur boleh, tapi untuk laki-laki yang utama. Adapun untuk wanita tidak dianjurkan bersering-sering. Sekali-sekala boleh. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sering bawa istrinya jalan-jalan. Bahkan lomba lari. Lomba lari. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam awal nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Berapa umur Nabi ketika itu? Umur Nabi 51 tahun. Umur Nabi 51 tahun, Khadijah sudah wafat. Aisyah ketika itu berumur 6 tahun. Nabi sudah agak tua. Maka lari dengan anak-anak yang masih kecil. Aisyah menang. Ketika Nabi sudah sampai ke Madinah, berhijrah bersama dengan istrinya dan anak-anaknya, maka Nabi SAW tetap melakukan hal yang sama, berjalan dengan istri sambil berlomba lari. Tapi Aisyah kalah. Kenapa? Aisyah kahtemon.
Aisyah sudah gemuk. Jadi gemuk itu yang jadi masalah. Bapak-bapak kalau punya memandang bahwa kalau istri itu cantik, kalau dia kalau dia langsing ya, enggak ada. Itu pandangan orang-orang Barat. Sedangkan pandangan orang-orang Arab, istri itu lebih cantik kalau dia berisi. Anda ini. Baru kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bergaul dengan anak-anak. Melewati waktu mereka, Nabi itu selalu melewati waktunya dengan anak-anak dengan berbicara kepada mereka sehingga anak-anak itu rindu kapan jumpa sama Nabi dari kecil. Ngumpul-ngumpul sama anak-anak. Cerita-cerita tentang apa yang mereka suka. Dan malam hari kebiasaan Nabi SAW menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu kepada anak-anak dan istri-istrinya. Kisah Nabi terdahulu. Jadi ayat Al-Quran itu banyaknya cerita tentang kisah Nabi terdahulu. Maka ayat Al-Quran itu dibacakan oleh Nabi SAW sebelum tidur agar hatinya Allah Subhanahu wa taala yang terbawa ke dalam tidur adalah mimpi-mimpi indah tentang orang-orang terbaik. Hari ini hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah dipisahkan oleh jajan. Ya. Kalau orang dulu bersinar hari, bersinar malam mereka adalah ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dulu bersinar wajah mereka di malam hari dengan sebab ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau orang sekarang bersinar wajah suami, bersinar juga wajah istri. Yang satu lihat TikTok, yang satu lagi lihat Facebook. Suami lihat Facebook, istri lihat TikTok. Sampai tertidur, suami nggak sempat ngomong sama istri, istri nggak sempat ngomong sama suami. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Akhirnya keluarga tidak menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Perpecahan terjadi, kurangnya komunikasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini punya baterai berbeda-beda. Ya kan? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila suami pulang ke rumah untuk menghilangkan letihnya, peluk suami. Ustaz sudah tua, apakah bisa dipeluk dengan Nabi sampai tua tetap dipeluk sama istrinya? Kata ulama, kata ahli kedokteran mengatakan 12 kali berpelukan sehari semalam itu akan memanjangkan umur orang yang melakukannya. Berapa kali Bu? 12 kali. 12 kali. Pulang sholat 5 waktu. Pulang sholat 5 waktu. Pergi sholat 5 waktu. Sebelum pergi kerja, setelah pulang kerja 12 kali sehari semalam. Minimal sehari semalam 4 kali berpelukan. Dan itu sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Kita hadirin yang dirahmati Allah pernah dengar ketika Nabi kita Muhammad SAW menerima ayat pertama yaitu Iqra. Nabi kita Muhammad SAW berat rasanya, tapi beratnya Nabi Muhammad SAW itu hilang dengan ketika baginda Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah disambut oleh istrinya dan dipeluk oleh Khadijah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhal mudzatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa khudh fahdur." Wahai orang-orang yang muslimun, bangunlah dan berilah peringatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak lagi meninggalkan hal itu. Nabi mulai berdakwah, tapi tetap perlu kepada istri. Ketika pulang, maka hadirat dan dirahmati Allah, hati Nabi ditenangkan oleh istrinya. Sebagai seorang istri seperti itu juga, Nabi punya istri menjadi contoh bagi seluruh istri di dunia. Apa diantaranya? Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para wanita,
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة. Wahai ibu-ibu sekalian, tempat terbaik bagi ibu-ibu sekalian adalah rumah-rumah kalian. Hari ini saking dahsyatnya pengaruh daripada HP, ibu-ibu nggak dibawa belanja ke pasar Aceh, tidak dibawa belanja ke mall Sujuyan, tidak dibawa belanja jalan-jalan kemana-mana, tapi hari-hari ada saja yang di check out. Rumah dari pasar. Ini hati-hati. Salahkah? Enggak salah. Kalau barangnya nggak cocok, jangan marah sama suami. Ini pesan barang, nampaknya cantik, ketika sampai ke rumah nggak sesuai dengan keinginan, langsung bilang nggak cocok nih bang, begini, marah sama suami. Yang pesan siapa, yang dimarahi siapa? Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih baik tetap keberkahan itu belanja keluar rumah bersama dengan suami. Nah, ini suami-suami ini perlu belajar untuk sabar. Kalau belanja, ya, baru setengah jam dan minta pulang. Dek, cepat, belum selesai lagi, kata istri. Kata, banyak kali mau dibeli, tengok semua. Yang perempuan biasa kalau dana imam itu suka. Memang nanti di surga ibu-ibu tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala suami-suami yang banyak, enggak. Kenapa? Suami yang banyak enggak perlu. Yang penting barang di dalam surga itu indah-indah. Ya Bu? Senang nggak Bu? Kalau suami-suami pulang dari kerja bawa emas? Nah, ya Bu, ya Pak. Nah, jadi hadiah itu yang mesti diberikan. Nabi memberikan hadiah kepada istri. Kita berikan hadiah terbaik untuk istri kita. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala, hadiah terbaik daripada seorang suami adalah mengarahkan istri agar dapat menyempurnakan perintah Allah dalam kehidupan. Hari ini kita sempurnakan kebutuhan jasmani mereka. Ya. Hari ini kan kita seorang laki-laki itu diberi kewajiban dua perkara. Pertama apa? Nafkah batin, nafkah zahir dan nafkah batin. Ini mesti dipahami. Nafkah zahir itu mana? Ya semua yang dapat dilihat itu nafkah zahir. Sehari semalam bagi seorang suami wajib memberikan nafkah makan kepada istrinya sekali makan yang wajib. Yang 3 pajung. Yang lain sunnah. Itu setahun sekali wajib seorang suami memberikan pakaian kepada istrinya 2 pakaian yang menutup tubuhnya seluruhnya. 2 ya, setiap tahun baju baru. Nah kalau misalnya baju yang tahun lama masih baru, jangan lagi beli baru. Kalau mau beli baru kasih sama orang lain yang lama, gitu ya. Berapa Bu? 2 pakaian. Itu yang kewajiban. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lain itu apa? Hadiah, kebaikan daripada sang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke surga, naik ke langit, dilihat di neraka banyak dari perempuan. Kenapa? Li'annahunna lam yashkurna rasyir. Karena kebanyakan perempuan enggak pandai berterima kasih kepada sang suami. Kebanyakan. Sekali buat salah, nampak chat suami sama perempuan lain. Bang, ini siapa? Padahal anak buah. Tapi karena anak buah terlalu dekat, akhirnya sayang-sayangan juga. Istri marah. Waktu marah sang istri, gak nampak kebaikan suami.
Banyak ada dikasih sama suami. Pagi sampai malam tidur pulang ke rumah. Gak bisa buat apa-apa, gak bisa ngapain-ngapain dengan keluarga sepanjang hari, sepanjang malam. Bekerja untuk menafkahi istri. Tapi hadirin mulia, sekali buat salah, langsung kesalahan itu menjadi puncak kemarahan. Bapak-bapak, ibu-ibu dalam hati Allah, perlu diketahui bahwa wanita ini kalau diminta maaf senang. Senang kan? Senang. Jadi setinggi-tingginya kita sebagai seorang suami jangan malu minta maaf sama istri. Oh nggak bisa, saya kan pemimpin. Yang namanya pemimpin itu nggak mesti di rumah tangga mesti belajar untuk meminta maaf walaupun nggak salah. Dan ibu-ibu mudah memaafkan. Ya, kita minta maaf, istri memaafkan mudah. Tapi hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, jangan harap untuk melupakan. Memaafkan mudah, tapi melupakan ditambah-tambah kesalahan demi kesalahan itu tinggal semuanya. Itu ciri wanita yang betul-betul wanita. Dipahami Pak? Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini yang saya mengatakan tadi nafkah zahir. Selanjutnya nafkah batin. Nafkah batin itu apa? Berhubungan suami istri. Bukan. Kalau nafkah batin itu hubungan suami istri, maka kalau ada kambing atau lembu yang sedang kayak buat kayak gitu, dibilang sedang menafkahi batin betinanya. Iya. Enggak. Dapat dilihat. Itu bukan nafkah batin. Nafkah batin itu agama. Kalau istri masih keluar rumah gak pakai jilbab, suami tanggung jawab. Kalau 5 waktu sholat istri tidak diperhatikan, suami yang tanggung jawab. Kalau istri masih menghias diri ketika keluar rumah untuk bagaimana bermewah-mewah di depan laki-laki lain, dibiarkan sama suami yang bertanggung jawab suami. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak seorang wanita keluar daripada rumahnya nampak sehelai rambut kecuali Allah Subhanahu wa taala menguaskan tempatnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati suami Allah beri pahala kepada kita. Maka untuk bagaimana hadirin Allah Subhanahu wa taala menafkahi batin para istri, setiap hari sang suami mesti berusaha menjadikan di rumah mereka dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi, berserta dengan terjemahannya agar istri memahami kehidupan agama Allah Subhanahu wa taala. Belajar disampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, untuk memperbaiki akhlak kita, agar kita yang laki-laki seperti Nabi Muhammad SAW. Wanita-wanitanya sama seperti Khadijah, seperti mana Aisyah, seperti mana Fatimah, wanita-wanita salihah yang di dunia mereka menjaga diri mereka daripada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan bersama wanita-wanita mulia tersebut dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita terjaga sampai kepada akhir hayat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Oke, baik, insyaallah. Nanti setelah sampai kita doa bersama-sama. Sekedar mengumumkan nama Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, kita berdoa bersama. Nanti kita mengingatkan bahwa di tanggal 28, 29, 30 ini kita ada acara besar untuk Indonesia. Ada acara besar untuk Indonesia. Kita diminta untuk membuat pertemuan umat Islam mancanegara yang akan dilaksanakan di tanggal 28, 29, 30. Dipercayakan tempatnya di Lampung, Bandar Lampung di Kota Baru. Masya Allah, persiapan sudah rampung. Dan insya Allah akan hadir dari 84 negara, tamu-tamu mancanegara, para masyayikh, ulama-ulama, dan orang-orang yang ada kerisauan dan kecintaan kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kami mendengar daripada para ulama bahwa Islam itu akan bangkit di akhir zaman dari negeri yang paling timur daripada dunia ini,
Kita sholat di mana arahnya? Pak, kemana kita ngarah? Kiblat. Kiblat kita di mana? Di barat. Di barat. Kan? 297 derajat. Itu arah kiblat kita. Bapak Ibu dan teman-teman berarti apa? Negeri paling timur dari Arab itu adalah Indonesia. Dan ini Indonesia ini sedang dipandang oleh dunia, oleh ulama dunia, bahwa seperti mana Turki Utsmani bangkit 700 tahun berkuasa, seperti mana Abbasiyah Utsmani Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah, maka seperti itu akan bangkit dari Indonesia, Bani Indonesia. Akhir zaman, hadirin yang dirahmati Allah, sudah banyak kabar gembira daripada para ulama. Makanya hari Jumat datang berulang-ulang kali ke Indonesia. Kita doa minta kepada Allah SWT tahun depan hari Jumat sampai ke Aceh juga. Wali Allah Subhanahu Wa Taala yang terima oleh Allah. Demikian saja apa yang saya sampaikan yang benar datang daripada Allah. Yang sekiranya menyinggung hati, mohon maaf. Yang benar datang daripada Allah, asal datang dari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, demikian ceramah yang sudah kita dengarkan dari Tengku Maulana Mulia Al-Mahdi, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan mewarisi akhlak mulia para nabi. Acara selanjutnya santunan anak yatim kepada panitia, kami mohon untuk diambil. Rumah itu di bawah. Dari itu. Kejar.